pelayanan dan tantangannya dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara terkasih, tidak ada bagi manusia yang paling menyakitkan sehingga menjadi down, putus asa, adalah beberapa pengalaman. Yang pertama, tidak diterima, tidak dihargai, dan ditolak. Itu pengalaman yang buat manusia merasa putus asa, dan mungkin juga ada beberapa yang nekat akhirnya bunuh diri. Karena dia merasa sudah tidak berguna, tidak punya harga, tidak dihargai, tidak diterima, ditolak. Itu ada dalam segala bentuknya. Tidak hanya terbatas dalam pelayanan gereja, pelayanan kemanusiaan, tetapi ketika seorang itu di dalam keluarga mau memberikan pelayanan, ya lepas dari bahwa pelayanannya tidak sempurna, bisa terjadi. Misalnya, seorang istri biasanya sudah bangun pagi-pagi, sudah buatkan kopi untuk suaminya. Suaminya biasanya bangun belakangan. Saya jarang menemukan suami bangun lebih dulu daripada istrinya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang bersuami istri, jangan tanya saya karena saya tidak punya istri, ya. Benar apa enggak? Yang lebih bangun dulu istrinya atau suaminya? Banter ae aja wedi, banter ae ngomong sing banter. Engko aku diseneni bojoku Romo. Alah, ngapain juga, memang kenyataannya begitu kok ya. Itu sudah umum ya, begitu itu sudah umum. Ya, benar itu benar-benar terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, sudah disediakan bangun minum. Lah kopi kok gak enak ini, loh ya apa kalau gitu? Untung istrinya itu ya tanda petik sabar, penurut, iya tah, itu dok. Mungkin saking gregetene suatu saat istrinya bisa, ijol piye, kowe sing tangi esuk sing gawe kopi, aku tak sing ngombe. Itu coba sekali-kali. Dikaplok kok aku Romo. Ya itu satu pengalaman ketika ditolak, tidak enak. Penolakan bukan hanya soal hal-hal seperti itu, sadar atau tidak, ya. Ini yang menyebabkan sebuah rumah tangga yang dulu dibangun dengan susah payah akhirnya berantakan gara-gara tidak diterima, tidak ada penghargaan. Itu awal mulanya dari situ. Mungkin bukan karena kata-kata, tapi kita tidak menyadari bahwa ada alat yang mungkin tidak kita sadari itu menjadi pemicu. Bayangkan kalau sebuah keluarga sedang makan,
Suami istri, anaknya 3. Ya. Terus ketika makan, mereka kan harus nyiapkan diri untuk makan. Namanya mau makan, berarti tujuan utamanya apa? Makan. Tapi ketika ada alat yang canggih itu, semua bawa satu-satu, ora gak sido mangan. Lah apa Romo upek kae ya. Bapaknya ngomong, "Sesuk kita bangun pagi ya." "Ya, Pak." Itu diterima, dihargai atau enggak? No. Kalau suami istri seperti itu, ya biasanya si anak-anak ngeliat sih. Kenapa anaknya juga ikut-ikutan? Lah, bapakku mbek mbokku yo ngono kok Romo. Lah ya wis. Bapak dan ibunya juga begitu. Jadi anaknya niru. Begitu. Saya juga nggak tahu sih kalau anaknya sedang mengalami sesuatu yang tidak baik karena penolakan-penolakan seperti itu yang tidak kita sadari. Pertanyaannya, siapa yang bilang duluan, bapaknya atau ibunya? Saya tanya karena Anda yang suami istri, ya. Nggak tahu kalau janda, ya. Karena ya saya andekan keluarga ada suami istrinya masih hidup. Kalau janda kan ada yang ditinggal mati, ditinggal pergi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau anaknya mengalami suatu yang positif, kira-kira di dalam keluarga itu yang Anda alami, itu bapak ibunya dulu yang bilang apa? Siapa dulu dong bapaknya atau siapa dulu dong ibunya? Kalau anaknya melakukan hal yang positif, saya tanya pada Anda, siapa? Bapaknya apa ibunya? Apa loro-lorone meneng kabeh? Kalau anaknya meraih suatu prestasi yang positif, yang bilang dulu begitu siapa? Siapa dulu dong bapaknya, atau siapa dulu dong mamanya? Bapak atau ibunya? Ayo ngaku aja, nggak usah isin-isin. Bapaknya atau ibunya? Meneng kabeh. Kok iki duwe anak ya, kok malah gak ngerti. Tapi kalau sebaliknya, anaknya melakukan hal yang buruk, siapa dulu yang bilang? Siapa dulu dong bapaknya? Atau siapa dulu dong mamanya? Misalnya anaknya diketahui mencuri, ada yang bunyi enggak? Bisu tak kira langsung. Aken meneng kowe suwe-suwe kempak perok tuwek lho ya. Meneng ya. Tapi kalau yang bagus ya, apa dulu dong bapaknya ya. Atau siapa dulu dong ibunya? Bapaknya belum mau bunyi diduluin ibunya. Lalu bilangnya apa bapaknya? Delok-delok lah. Nek sing apik ae cepet-cepet. Jajal nek sing elek kok dijeblokno ning aku kabeh. Ya. Itu semua berawal dari orang tidak saling menerima, orang tidak menghargai, ditolak. Begitu juga dalam pelayanan yang lebih luas, di tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Mengapa orang menjadi sakit hati? Mengapa para pelayan-pelayan gereja itu kalau sudah ada tugas
untuk melayani ataupun gampang yang paling sederhana mau cari ketua lingkungan. Susahnya melebihi milih uskup sama paus. Bener itu. Ya. Itu sungguhan itu. Ya, saya enggak ngomong di Stefanus loh, di paroki lain yang saya tugas sebelumnya. Stefanus mau kabeh kok ya. Malah romo saya, wah itu ya. Sukar karena apa? Seringkali ketika orang sudah mau menjadi pelayan, sudah melayani, seringkali tidak diterima. Karena tidak diterima, wis direwangi, gak tahu aktif, nek sing mati tak celukno umat, tak golekno romo, yalah ketemu mbek aku dipelengosi aku no. Akhirnya apa? Menjadi orang itu tawar. Semamah lah opo nglayani. Buat apa? Toh tidak dihargai, tidak diterima, ditolak. Itulah pengalaman dalam bacaan pertama, yaitu pelayanan Yeskil, saya kira ya, di situ dikatakan dalam bacaan pertama tadi ya. Karena dikatakan di situ bahwa ketika Yeskil diutus menjadi nabi kepada orang Israel, umat terpilih yang dipilih Allah loh ya, malah ditolak ya. Kalau yang menolak kemudian orang luar gitu nggak apa-apa, ini bangsa terpilih ya. Apa yang disampaikan oleh nabi-nabi ditolak semua. Saya kira Yeskiel juga sudah putus asa ya. Marah juga mungkin karena tidak diterima. Tetapi kata Tuhan apa? Tetaplah berangkat ke sana, hei anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang bahkan juga memberontak melawan aku. Lihat itu. Dikuatkan oleh Allah sendiri, aku tetap mengutus engkau ya. Itu tapi dia kan bebal. Justru itu kamu saya utus ke situ bukan supaya kamu ikut bebal, tapi supaya orang pilihanku ini terhindar dari hidup kebebalannya itu. Dan puncak dari semua itu adalah dalam bacaan Injil, ketika Yesus datang di tempat asalnya sendiri. Lihat itu, di kampung halamannya sendiri loh. Biasanya kalau kampung mau berbuat sesuatu yang positif kan bangga. Dari Nazaret aja, Natanael aja berkata, mana ada dari Nazaret sesuatu yang besar. Kampung tidak terkenal. Ya mungkin kalau di Surabaya tak kira tandes iki ya. Apa tandes iku? Saya kalau Romo tugas di mana? Manuan tandes. Mana itu Romo? Masya Allah. Wong Surabaya dewe lho ya. Aku gak wong Surabaya. Itu orang Surabaya sendiri. Tidak terkenal Nazaret itu. Tapi diketahui Yesus buat mukjizat yang menakjubkan semuanya itu. Tidak bisa dipungkiri dia berasal dari Nazaret. Harusnya kampungnya itu rak bangga. Harusnya sanak keluarganya kan bangga membawa nama harum kampungnya yang kecil itu. Tapi apa yang dialami Yesus? Sama ditolak.
Mereka menolak apa yang dilakukan Yesus, ya. Karena itu kita melihat bagaimana apa yang dialami Yesus. Dia melihat, lah anaknya Maria sama Yusuf bakul kayu. Dari mana mereka anaknya itu dapat kehebatan seperti itu? Nek bahasa sekarang, dari mana dia bisa mendapatkan gelar seperti itu? Orang tuanya sederhana, bahkan mungkin dikatakan kekurangan. Bagaimana dia mendapat kehormatan gelar yang seperti itu? Orang mempertanyakan, ya. Lalu melihat itu semua mereka kecewa dan menolak Yesus. Karena itu Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Bahkan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Sakit pengalaman itu, ya. Tapi Yesus tidak mengabaikan mereka. Memang Yesus tidak dapat mengadakan mukjizat karena apa? Bukan dia tidak bisa. Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka menghalang-halangi. Ya kalau toh pun Yesus buat mukjizat itu dari kekuatan iblis, difitnah, ya. Lalu dia hanya melakukan hal-hal yang sederhana, menyembuhkan, dikatakan di situ beberapa orang sakit saja, dan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus menjadi heran karena mereka tidak percaya dan menolak dia. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Apa akibat yang pertama? Kalau tadi pelayan diajak untuk tetap seperti Yeremia tadi, Yeskiel dikatakan di situ, kamu tetap kuutus, jangan takut dengan kesulitan, jangan putus asa. Aku yang akan menyertai engkau. Tetaplah terus mewartakan aku. Tetaplah wartakan apa yang dikatakan oleh Allah. Diberi semangat, ya. Mungkin kita yang sudah putus asa, kendor, ya seringkali begitu. Lalu akhirnya buat surat, Romo saya mengundurkan diri, ya. Itu pode wong bunuh diri, mengundurkan diri itu. Tidak berani menghadapi tantangan. Itulah keunikannya, ya. Lalu apa akibat bagi mereka yang menolak dia? Menolak Yesus di sini sebagai nabi. Dampaknya sudah seperti itu. Yesus tidak banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, mungkin tidak berefek. Karena dengan sedikit itu upah nabi, kan nabi itu bisa buat mukjizat. Karena kalau kamu menolak Yesus sebagai nabi, kamu tidak mengalami mukjizat begitu aja. Karena nabi biasanya harus bisa buat mukjizat. Lah wong kene entuk mukjizate sewenenge 7 turunan kok, gak entek-entek kok. Baru lihat mukjizat, itu dampaknya bagi menolak dia sebagai nabi. Saya mau mengatakan yang lebih fatal. Apa jadinya kalau manusia menolak Yesus sebagai Tuhan? Menolak nabi, dia tidak bisa mengalami mukjizat atau mendapatkan. Mungkin tidak ngefek. Tapi menolak Yesus sebagai Tuhan sangat mengerikan. Jadi supaya Anda bisa mengerti ini,
menolak Yesus, tidak menerima sebagai utusan, tidak masalah. Tapi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu menjadi masalah seumur hidup, bahkan sampai kematianmu. Berikan. Tidak dapat mukjizat ya hanya selama hidup toh. Kalau toh pun mati ya gak apa-apa, aku gak dapat mukjizat, gak ada efeknya. Tapi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya selama hidup, bahkan sampai mati pun kamu akan mengalami sengsara yang berkepanjangan yang tak ada habisnya. Kekal itu loh. Kekal loh. Jadi jangan kira terus ya cuma karena saya itu bohong Romo, nah sudah selesai. Lalu penderitaannya hanya ya kayak dihukum gitu loh. Kalau dosaku kecil ya nanti hukumannya paling berapa bulan begitu. Boleh berkata seperti itu, tapi kalau manusia siapapun dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai sudah, penderitaannya kekal selamanya. Jangan berharap Tuhan Maha Murah, sorry wis telat. Benar ini, Anda harus pikirkan ini. Jangan pikirkan soal mukjizat, tapi berpikirlah, apakah aku benar menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Seorang pelayan yang mau melayani Tuhan yang kemudian tidak mau mengalami penolakan-penolakan itu, sebetulnya secara tidak langsung dia juga menolak Yesus sendiri. Gak peduli, aku kan sudah pelayan Tuhan. Matius berapa itu 9 atau berapa berkata apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang setia. Kita dipanggil Tuhan untuk setia melayani Dia, bukan untuk kesuksesan, bukan untuk keberhasilan. Cukuplah untuk setia kepada Dia, maka kamu akan memasuki kehidupan kekal. Itu yang dikatakan Yesus kepada kita. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah buat mukjizat, tapi ketika engkau ditolak, engkau meninggalkan pelayananku, maka Bapa itu akan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, masukilah kehidupan bukan kekal. Tapi Yesus berkata, masukilah kebinasaan selama-lamanya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, entah itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam segala bentuknya, sebagai kepala keluarga, ibu keluarga, sering kita juga ditolak anak kita, suami, istri, atau warga kita sendiri, atau umat kita sendiri. Apakah kita masih tetap setia dan bertahan? Karena itu mari kita mohon supaya mereka para pelayan semakin dikuatkan, dan bagi umat yang senantiasa dibimbing, dilayani, senantiasa juga bersuka cita, jangan sampai mengadakan penolakan, supaya kita tidak mengalami nasib seperti umat pilihan dalam perjanjian lama. Karena itu marilah Ekaristi yang kita tekuni menjadikan kita dikuatkan untuk ikut serta dalam karya pelayanan Tuhan melalui karya-karya keselamatan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus Sang Pelayan Abadi menyempurnakan pelayanan kita dan memberi keteguhan kepada kita sekalian.
Tuhan memberkati. Amin.